Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang, edisi Sabtu 24 Desember 2022. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan seringnya operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK tidak bagus, lantaran bisa membuat citra negara menjadi jelek. Karena itu, Luhut meminta KPK tak sering-sering melakukan OTT. Di sisi lain, LBP menyatakan negara harus menutup celah orang untuk melakukan korupsi. Pernyataan ini disampaikan Luhut dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023 sampai 2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan sejumlah kementerian atau lembaga lainnya yang digelar di Tamrin 9 Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa 20 Desember 2022. Apakah Luhut ingin mengaburkan opini publik tentang OTT? Apakah narasi Luhut sebagai justifikasi melakukan tipikor? Apakah KPK saat ini dilumpuhkan secara halus dan pelan-pelan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Saiful dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya kedengaran. Terdengar jelas, Bung Saiful. Ya, alhamdulillah. Bagaimana, Bung, kabarnya hari ini, Bung? Ya, alhamdulillah. Bi khairin. Alhamdulillah. Jadi, Bung, terkait tadi, Bung, pernyataan LBP tentang OTT KPK yang katanya tidak bagus, menuai polemik gitu ya, Bung. KPK dianggap tidak perlu sedikit-sedikit melakukan OTT. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan Luhut tersebut, Bung? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Luhut dengan gencarnya sekarang ini, saya kira apa yang dilakukan oleh KPK yang banyak melakukan eh, operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat negara, tidak hanya pejabat negara, tetapi juga sejumlah aparat penegak hukum. Nah, itu saya kira ketika dikritisi oleh Luhut Binsar Panjaitan, saya kira ini kita harus lihat dari perspektif moralitas. Maksud saya begini, kalau kita lihat dari sudut pandang moralitas sebagai seorang pejabat negara atau pejabat tinggi negara, saya kira ini tidak tepat. Apalagi ini dilakukan, apalagi ini disampaikan dalam suasana ketika negara ini sedang berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah itu semakin mangkrak di negeri ini. Dan ini saya kira memang tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk oleh undang-undang tentunya tentu harus melakukan hal itu, upaya-upaya yang sedemikian rupa untuk mencegah tindak pidana korupsi yang semakin akut di negeri ini. Jadi saya kira ya dari sudut pandang moralitas apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, saya kira dari sudut pandang sebagai seorang negarawan itu tidak tepat. Bahkan menurut saya harusnya Luhut Binsar Panjaitan sebagai seorang menteri yang memegang posisi sangat strategis di kabinet Jokowi Widodo harusnya semakin mendukung apa yang dilakukan oleh Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam upaya-upaya melakukan pemberantasan, apalagi dalam upaya melakukan penegakan hukum pidana untuk memberantas tindak pidana korupsi yang semakin tadi yang saya katakan sudah semakin akut di negeri ini. Demikian, terima kasih. Baik, Bung. Tadi dikatakan tidak tepat ya, Bung. Nah,
Apakah OTT KPK ini masih diperlukan gitu, Bung? Kemudian apakah ucapan Luhut tersebut bisa mengaburkan opini publik terhadap OTT KPK tadi? Dan bicara tentang sistem peradilan yang bebas serta tidak memihak akan bermuara pula pada praktik cara berhukum kita dalam menangani perkara pidana, misalnya perkara korupsi yang ditangani oleh KPK. Benarkah KPK itu independen, Bung? Ya, oke. Pertama, saya jawab dulu. Apakah sangat perlu dilakukan OTT, operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Saya kira selama ini apa yang dilakukan ya untuk sementara menurut saya itu sudah sangat sangat tepat. Karena bagaimanapun juga eh, biasanya begini, kalau kita lihat banyak dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi itu banyak pelaku yang diduga atau dicurigai melakukan tindak pidana korupsi itu banyak banyak di antara mereka itu yang berupaya menghilangkan barang bukti. Itu masalahnya. Banyak yang berupaya untuk menghilangkan barang bukti dalam kerangka untuk menghapus atau menghilangkan jejak-jejak perbuatan korupsi mereka. Jadi ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan, saya kira ini kan sudah tepat juga karena untuk menghindari jangan sampai tiba-tiba pelaku tindak pidana yang curigai atau diduga melakukan tindak pidana korupsi itu tiba-tiba lantas bisa menghilangkan barang bukti untuk menghilangkan jejak tindak pidana korupsi yang dia lakukan. Nah, kalau operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK secara mendadak dan secara tiba-tiba, nah ini kan bisa langsung mencokok, ya, langsung ya istilahnya istilah saya itu langsung menangkap basah pelaku tindak pidana korupsi sehingga ini pelaku tindak pidana korupsi tidak akan bisa berkelit lagi, tidak akan bisa berkelit bahwa mereka ini tidak melakukan tindak pidana korupsi. Artinya dengan OTT KPK itu akan sangat efektif dalam hal untuk mencokok mereka itu bahwa mereka ini terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi disampaikan apakah OTT, apakah KPK ya maksud tadi itu ya. Yang kedua, apakah KPK saat ini bisa dikatakan independen atau tidak? Ini tadi yang saya sampaikan dengan adanya ucapan Luhut Binsar Panjaitan bahwa KPK jangan sedikit-sedikit main tangkap, sedikit-sedikit jangan main OTT. Nah, ini menunjukkan bahwa hari ini ada upaya-upaya yang mungkin ya secara terstruktur atau secara tidak langsung untuk melakukan pelemahan kepada KPK ini. Kalau ada ucapan-ucapan itu, apalagi yang dilakukan oleh salah seorang menteri yang cukup strategis posisinya di negeri ini. Nah ini saya kira tentu saja ini sangat membahayakan bagi KPK itu sendiri sehingga menyebabkan KPK itu menjadi tidak independen. Ya, apalagi pada faktanya banyak kita lihat ya masih banyak di negeri ini pejabat-pejabat negara yang mungkin karena sangat dekat dengan kekuasaan atau yang mungkin karena memiliki posisi yang sangat strategis di negeri ini atau mungkin karena mereka masih menyimpan nama-nama orang yang diduga atau mungkin saja terbukti melakukan tindak pidana korupsi tapi karena posisinya strategis maka ini banyak yang masih belum yang tersentuh oleh KPK dan mereka yang tersentuh KPK ini ya biasanya karena mereka ini ya tidak begitu posisinya tidak begitu terlalu strategis dengan posisi kekuasaan. Jadi saya kembali lagi bahwa memang tampaknya kalau tampaknya ada upaya-upaya yang secara masif dan terstruktur yang dilakukan dalam rangka pelemahan terhadap KPK itu sendiri. Demikian. Terima kasih. Baik, Bung. Apakah narasi Luhut bisa dimaknai sebagai justifikasi melakukan tindak pidana korupsi dan termasuk ucapan Luhut kalau mau bersih di surga saja, seolah-olah membolehkan pejabat untuk korupsi, begitu, Bung? Ya, saya kira apa yang dilakukan ya tadi saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa apa yang dilakukan oleh apa yang disampaikan ya menurut saya apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan saya kira dari segi moralitas seorang pejabat tinggi negara yaitu tidak tepat. Bahkan ini ya tadi saya sudah menyambung tadi yang kedua bahkan ini merupakan suatu ada indikasi ya menurut saya ada indikasi untuk melakukan pelemahan moralitas terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seolah-olah juga ini betul untuk seolah-olah juga ini menjustifikasi bahwa yang namanya korupsi ya seolah-olah ingin mengatakan ya sah-sah saja itu korupsi seolah-olah ya menurut saya.
Karena itu tadi sampai mengucapkan kata-kata yang tidak usah bersih-bersih, kalau mau bersih-bersih hidup di surga saja ya itu kan ya tidak cocok untuk mengucapkan ucapan-ucapan itu. Seolah-olah yang namanya hidup bersih, yang namanya hidup baik, yang namanya hidup yang bebas dari kejahatan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan di negeri ini. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa betapa negeri ini semakin dicengkram oleh ide-ide sekularisme. Itu kan merupakan satu ucapan yang merupakan bagian dari ide sekularisme. Karena ya kita tahu sekularisme kan itu memisahkan antara sesuatu yang berbau agama, berbau spiritual dengan sesuatu yang terkait dengan urusan-urusan duniawi. Sehingga kalau ada ucapan-ucapan yang nggak usahlah terlalu bersih-bersih, ya kalau mau bersih-bersih ya itu di surga sana. Itu kan ucapan yang memang sudah terkontaminasi dengan pemikiran yang sangat sekularistik. Sehingga ya menurut saya ya itu tadi memang merupakan sebuah upaya untuk melemahkan KPK dan ini sekaligus juga menunjukkan ini bahwa sebenarnya tidak layaklah kalau seorang pejabat negara mengucapkan hal itu. Apalagi ya kita tahu kan dimensi dan aspek dari negara kita ini kan kalau kita mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, utamanya pada Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha jelas bahwa negara kita ini basisnya harus basis religiusitas. Dan orang yang berpikiran religiusitas itu kan pasti berpikiran keakhiratan. Orang yang berpikiran keakhiratan ya pasti berpikiran kalau dia muslim, pasti sasaran utamanya itu adalah untuk mencapai ya surga. Nah, untuk mencapai surga itu kan ya bagaimana ya harus di dunia ini diperbaiki persoalan-persoalan itu. Artinya ya orang itu harus baik, orang itu harus tidak boleh melakukan kejahatan. Nah, itu saya kira demikian. Baik, Bung. Tadi disebutkan juga bentuk upaya melumpuhkan KPK gitu ya, Bung. Ya, Jadi, ya, apakah jelas. KPK ini harus fokusnya kasus-kasus kecil saja dan dilokalisir pada aktor di level daerah tingkat 2 saja? Dan itu pun intensitasnya sangat jarang gitu, Bung. Iya, saya kira begini. Ya, memang KPK hari ini kan sangat terkait erat dengan eksekutif atau pemerintahan. Jadi ya semua struktur yang ada di KPK ini ya sangat terkait dengan eksekutif. Ya mulai dari pengangkatan KPK ketua dan anggota KPK itu kan harus melalui partai politik, kemudian harus mendapatkan rekomendasi dari eksekutif atau pemerintah. Kemudian penggajian KPK itu kan tergantung kepada eksekutif atau pemerintah. Kemudian jenjang-jenjang karir orang yang ada di terutama yang ada di struktur KPK yang ada di keanggotaan KPK atau pegawai KPK itu kan semua terkait dengan eksekutif atau pemerintahan. Jadi nyaris dari segi pengangkatan maupun struktur keorganisasian ini kita bisa lihat bahwa KPK itu sungguh-sungguh tidak independen. Makanya ya ini saya katakan kalau memang mau serius untuk pemberantasan korupsi di negeri ini, maka tentu saja ini ya tentu saja saya menyampaikan bahwa independensi bagi tindak pidana korupsi atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK ya memang ya betul-betul harus independen supaya KPK ini bisa optimal dan serius di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi karena selama ini kan pemberantasan tindak pidana korupsi itu kebanyakan pemberantasan tindak pidana korupsi itu banyak-banyak dilakukan hanya pada level-level yang istilah saya itu kasus-kasus yang kecil saja. Ya, pada level yang daerah itu pun hanya dipilih dan dipilah, tidak pernah tersentuh kepada level-level yang pada level yang lebih besar, pada level yang pejabat yang memegang kewenangan yang cukup strategis di negeri ini kan banyak yang tidak tersentuh. Padahal korupsi mereka itu angkanya ya boleh jadi menurut saya itu jumlahnya sangat besar sampai triliunan rupiah mungkin saja. Nah, inilah saya kira memang KPK ini betul-betul dia harus sangat independen di dalam menjalankan tugasnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri. Nah, Demikian. baik, Bung. Terakhir, bagaimana seharusnya akhlak dan moralitas pejabat publik khususnya dalam hal edukasi termasuk pencegahan korupsi secara holistik sampai ke tingkat masyarakat bawah gitu? Ya, kita kan ini sekarang berbicara tentang moralitas.
kita kan ini berbicara mentalitas bagi aparatur negara atau bagi pejabat negara. Itu kan ranahnya kan ke sana. Ya, kita berbicara itu. Tentu kalau kita berbicara moralitas, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sistem, saya kira. Karena sistem inilah yang akan membangun moralitas. Karena sistem inilah yang akan menentukan bagaimana sikap mental seseorang. Ini persoalannya sebuah sistem. Kalau sistem ini tidak begitu baik, kalau sistem ini buruk, sistem yang ada ini tentu untuk menciptakan mentalitas yang bersih dan berwibawa yang saya sebutkan tadi itu sangat mustahil. Nah, kita lihat sistem kita sekarang ini itu adalah sistem yang sangat sekularistik. Sistem kita yang ada sekarang ini adalah sistem yang sangat kapitalistik. Sistem sekularistik, sistem yang menihilkan nilai-nilai spiritual, sistem yang sangat kapitalistik, sistem yang lebih mengedepankan kepada materialistik. Maka untuk menciptakan model mental orang-orang yang bersih, orang-orang yang bertakwa ini sangat sulit. Ya, makanya kita kembali kepada sistem. Nah, gagasan terakhir itu bahkan dengan ya seharusnya kita pada sistem yang religiusitas. Nah, kembalinya ya yaitu kepada sistem Islam. Demikian saya. Mudah-mudahan sistem yang makar tadi sekuleris itu terenyah ya Bung dari bumi Indonesia tercinta ini. Jazakallah kepada Bung Saiful. Mudah-mudahan Bung Saiful senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen positif. Kemudian share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.